Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syarifuddin Yahya, SPD MPD, selaku dosen pengampu konsep dan pembelajaran pendidikan agama Islam SD kelas rendah, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nazira Hidayat dari kelas C Prodi PGSD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia, agama, dan Islam. Baiklah, konsep dan pengertian manusia dalam Al-Quran. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sulit dimengerti, meskipun oleh dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa ditebak, namun rasional. Manusia juga memiliki fisik yang baik seperti halnya makhluk hidup lainnya. Manusia memiliki akal sehingga dia dapat menciptakan hal-hal yang luar biasa, meskipun secara fisik dia tidak mampu melakukannya. Dalam Al-Quran ada beberapa konsep berkenan dengan manusia. Dari ayat-ayat yang berkenan dengan manusia, Al-Quran menyebutkan manusia dalam beberapa nama berikut ada beberapa nama sebagai berikut. Yang pertama, konsep al-basir. Yang kedua, konsep al-insan. Yang ketiga, konsep al-nas. Keempat, konsep Bani Adam. Kelima, konsep abdu Allah atau hamba Allah. Sedangkan tujuan penciptaan manusia, ajaran Islam memperkenalkan manusia dengan menjelaskan fungsinya di dunia ini. Manusia diciptakan di dunia ini adalah satu, untuk menyembah kepadanya berdasarkan firman Allah Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti memusatkan penyembahan kepada semata-mata tidak ada yang disembah dan mengabdikan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, khalifah Allah di bumi. Manusia adalah makhluk yang bertugas mengurus bumi dengan seluruh isinya dan berkewajiban memakmurkan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Al-An'am ayat 165 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, selanjutnya hubungan manusia dan agama. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta.
agama yang berarti tradisi, sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi, yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religier, yang berarti mengikut kembali. Maksudnya dengan berreligi seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Menurut agama Islam, manusia diciptakan di bumi beribadah kepada Allah. Selain itu, manusia diciptakan di bumi sebagai khalifah atau pemimpin di bumi dengan perannya tersebut. Adapun perannya yaitu 1. Sadar sebagai makhluk individu, yaitu makhluk hidup yang berfungsi sebagai makhluk yang paling utama di antara makhluk-makhluk lain. Sebagai makhluk utama di muka bumi, manusia diingatkan perannya sebagai khalifah di bumi dan makhluk yang diberi derajat lebih daripada makhluk lain yang ada di bumi. Yang kedua, sadar bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia harus mengadakan interrelasi dan interaksi dengan sesamanya. Itulah sebabnya Islam mengajarkan persamaan. Yang ketiga, sadar manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagai makhluk yang berketuhanan memiliki sikap dan watak religius yang perlu dikembangkan. Manusia harus selalu beribadah kepada Allah karena merupakan tugasnya untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan firman Allah. Untuk menjalankan tujuan-tujuan tersebut, dalam hal ini agama Islam mengajarkan 3 hal yang merupakan dasar dari agama, yaitu 1. Akidah, yang kedua syariat, yang ketiga akhlak. Akidah atau sistem akidah merupakan sistem keyakinan yang sering disebut rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua syariat. Syariat bisa disebut syir'ah, artinya secara bahasa adalah sumber air mengalir yang didatangi manusia atau binatang untuk minum. Perkataan syarah fil ma'i artinya datang ke sumber air mengalir atau datang pada syariah. Yang ketiga akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangi, tingkah laku atau tabiat. Akhlak yang baik adalah jujur atau asyikhu, berperilaku baik, husnul khuliqi, malu al-haya, rendah hati, at-tawadu, murah hati, al-hilmu, sabar as-sabar. Sedangkan akhlak yang buruk adalah mencuri atau mengambil bukan haknya, yang kedua iri hati, yang ketiga membicarakan kejelekan orang lain atau bergosip, yang keempat membunuh. Selanjutnya, tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan khalifatullah. 1.
tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Ayat Al-Quran menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian berkembang biak melalui sperma dan ovum dalam suatu ikatan pernikahan yang suci serta proses biologis produktivitas manusia. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 16. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya seorang kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibu selama 40 hari, kemudian berupa segumpal darah seperti itu pula lamanya. Kemudian berupa segumpal daging seperti itu pula lamanya. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat, maka diperintahkan kepada 7 malaikat, engkau tuliskanlah amalnya, rizkinya, ajalnya, dan celaka atau bahagianya. Kemudian ditiupkan roh kepada makhluk tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah berasal dari kata khalafa, yang berarti mengganti. Khalifah diartikan pengganti karena ia menggantikan yang di depannya. Dalam bahasa Arab, kalimat Allah menjadi khalifah bagimu berarti Allah menjadi pengganti bagimu dari orang tuamu yang meninggal. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi berarti Allah menyerahkan pengolahan dan pemakmuran bumi bukan secara mutlak kepada manusia. Di samping arti ini, khalifah juga menunjukkan arti pemimpin negara atau kaum. Kata khalifah dengan arti pemimpin terdapat dalam Quran Surah Sad ayat 38 dan ayat 26, di mana Allah mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai khalifah di bumi untuk memimpin manusia dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Arti khalifah pada Quran Surah Sad bertugas untuk menegaskan hukum Allah di bumi dan menciptakan kemaslahatan manusia. Sedangkan arti khalifah pada Quran Surah Al-Baqarah bertugas untuk memakmurkan dan mengolah bumi. Untuk itu, ada 2 argumentasi manusia dijadikan khalifah di muka bumi yang dapat dikemukakan, yaitu 1. Kemuliaan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, yang dapat digambarkan adanya perintah Allah supaya malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Karena kekhususan Nabi Adam alaihissalam yang memiliki ilmu pengetahuan yang berbeda dengan ilmu pengetahuan malaikat yang tidak memungkinkan. Karena dari usaha sendiri sesuai firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 32. Yang artinya mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Yang kedua, kekhalifahan Nabi Adam alaihissalam di muka bumi ini adalah karena mempunyai kemungkinan untuk dibebani amanat kemanusiaan serta pertanggungjawaban dari amal usahanya, serta rentetan cobaan berbeda dengan malaikat yang ditakdirkan dengan patuh dan bebas dari godaan-godaan. Ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang khalifah selalu berkaitan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab. Hal ini memberikan suatu peringatan
serta pelajaran kepada manusia sebagai khalifah agar mereka melihat dan memandang keadaan sebelum mereka sendiri serta apa yang harus mereka lakukan sebagai khalifah. Sebab semua perbuatan yang dilakukan akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hasil pemaparan makalah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.